Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kitab Ahadits Al-Akhlaq, hadits-hadits pilihan terkait dengan akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Kita di hari ini pertemuan terkait dengan yang belum sebutkan di bab 2 di pertemuan ketiga, tapi belum masukkan dalam bab 2 dengan judul Birrul Walidain. Ini bagian pertama, karena untuk Birrul Walidain belum sebutkan di 2 bab. Baru nanti bab berikutnya, bab tentang uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bab 2 ini kata beliau rahimahullah ta'ala, Birrul Walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yaitu setelah menjelaskan pentingnya akhlak di bab pertama, maka beliau sebutkan setelahnya langsung akhlak yang terkait dengan kedua orang tua. Karena dia adalah orang yang pertama yang harus kita berbuat baik kepadanya. Manusia yang paling berhak kita beradab dengannya. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Rabbmu telah menetapkan bahwasanya tidak boleh kalian beribadah kecuali kepadanya saja, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Juga firman Allah Ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakan wahai Muhammad, kemari, saya akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Kalian tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Juga firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menduakannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dia gandengkan haknya, perintah beribadah kepadanya dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling pantas kita berbuat baik kepadanya dari golongan manusia sesama kita adalah kedua orang tua kita. Di bab ini beliau akan sebutkan 7 hadis akan pentingnya berakhlak mulia, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata beliau di hadis yang pertama, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah.
qala haddatsani bihinna lawis tazattuhu lazadani muttafaqun alaih. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Itu pertanyaannya. Qala kata Nabi as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salat pada waktunya. Ini tidak diragukan. Ini hak Allah. Ini hak Allah. Kita beribadah kepadanya dengan salat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kata Allah adalah kewajiban terhadap orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Jibril turun dari langit 2 hari berturut-turut mengajarkan Nabi waktu salat. Salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Iya. Di waktu itu, disitulah kita jika melakukan salat yang diajarkan kepada kita waktu itu, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini yang pertama. Ini hak Allah. Salat pada waktunya. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saya bertanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Selain salat 5 waktu, dari amalan yang dicintai oleh Allah. Qal kata Nabi, tsumma birrul walidain. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini Masya Allah. Ini yang kedua. Ternyata dia kedudukannya setelah sholat, setelah hak Allah. Iya. Adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pentingnya akhlak yang kedua ini. Setelah kita berbuat baik dengan beribadah kepada Allah, maka kita berbuat baik kepada sesama kita, yaitu kepada kedua orang tua kita. Qultu, kemudian saya bilang lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Summal jihad fisabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ada 2. Ada jihad ya bisayf. Ada jihad dengan pedang. Dan ini melawan orang kafir di medan tempur, peperangan, jihad yang syar'i. Yang kedua jihad bi al-lisan. Jihad dengan lisan, dengan ucapan. Ini dengan belajar dan mengajar. Jihad dengan pulpen. Ya, jihad dengan pulpen. Karena dalam Al-Quran jihad memang dibagi 2. Ada yang disuruh untuk pergi berperang dan ada yang tetap untuk belajar. Supaya nanti yang kembali berjihad ada yang mengajarkan kepadanya ilmu. Maka di sini adalah amal yang paling utama seorang itu pergi belajar. Dia sudah berbuat baik kepada orang tuanya dan pergi belajar. Dan termasuk kata para ulama, a'adzamul bir, kebaikan yang paling besar yang seorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengannya adalah dengan belajar. Jadi pergi belajar itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan pertentangkan. Dan kadang sebagian pelajar ketika mendengarkan akan haknya orang tua, maka dia kadang terhalangi dari pergi belajar. Kata para ulama, termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah dengan pergi belajar. Dengan pergi belajar. Karena nanti dengan belajarnya anak, maka orang tua akan dimuliakan kedudukannya di akhirat. Ya, kedudukannya di akhirat. Sampai nanti orang tua kadang kaget dia dipakaikan mahkota. Sampai dia bertanya sebagaimana dalam hadis, dari mana ini? Dari mana ini? Ya, disebutkan dalam hadis karena ini adalah
sebab dari anakmu. Sebab dari anakmu. Ini yang disebutkan. Maka di sini hadis ini tentunya sangat jelas sekali ya. Yang pertama ini. Posisi berbuat baik kepada orang tua adalah posisi kedua setelah sholat pada waktunya. Dan dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian baru berkata, Nabi menyampaikan kepada saya ini, 3 ini. Seandainya saya tambah lagi pertanyaanku, maka Nabi akan menambah jawabannya. Jadi beliau hanya bertanya 3. 3 kali. Setelah itu beliau berhenti. Seandainya mungkin beliau bilang, kemudian apa lagi? Maka Nabi akan menambahnya. Ini ya sudah sangat jelas sekali di sini. Bagaimana kedudukannya berbuat baik kepada kedua orang tua. Di hadits kedua kata beliau, wa an Abdullah ibn Amr, dan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid rawahu Tirmidzi. Kata beliau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridhonya Rabb, pencipta, pengatur, penguasa kita yang menghidupkan dan mematikan kita, itu berada dalam ridhonya orang tua. Ridhonya Rabb berada dalam ridhonya orang tua. Dan murkanya Rabb itu ada dalam murkanya orang tua. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini sama dengan hadits yang sebelumnya, mengumpulkan antara hak Allah dan hak kedua orang tua. Yang mana ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua kepada kita. Siapa yang membuat orang tuanya ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, siapa yang membuat orang tuanya murka kepadanya, orang tua membuat orang tuanya melaknatnya, ya, maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Maka dari sini orang tua itu dicari ridhonya dan dijauhi murkanya. Ini harus kita pahami. Yang dicari itu adalah ridhonya orang tua dan jauhi murkanya. Tapi bukan berarti kita harus mentaatinya walaupun dia perintahkan kita maksiat. Karena mau mencari ridhonya. Bukan berarti seperti itu. Mencari ridhonya di sini adalah pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Bukan mencari ridhonya orang tua pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Setelah menyebutkan wajibnya kita taat kepada orang tua, berbuat baik kepadanya, kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau dia memaksa kamu untuk menduakan saya, mempersekutukan saya, artinya bermaksiat kepadaku, pada apa yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya, fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada keduanya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, ada 3 perkara. Kalau seorang anak tidak mentaati orang tuanya dalam hal itu, maka dia tidak durhaka. Maka dia tidak durhaka dalam 3 perkara ini. Jika seorang anak dalam 3 perkara ini
tidak taat kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak dianggap durhaka. Dan tidak dianggap mendatangkan murka Allah. Pertama, kalau hal orang tuanya memerintahkan kepada maksiat. Orang tuanya menyuruh dia bermaksiat. Atau melakukan hal yang bermaksiat. Kemudian anak tidak mentaatinya. Maka dia tidak durhaka. Ini yang pertama. Yang kedua, jika orang tuanya menyuruh dia untuk melakukan hal yang membahayakan orang tuanya. Iya. Hal ini adalah membahayakan orang tuanya. Maka anak ini tidak lakukan. Seperti misalnya perkara sepele, perkara yang sering. Orang tua menyuruh kita pergi beli rokok. Ya kan? Rokok membahayakan orang tua. Kemudian anak tidak mau pergi. Dia beralasan, dia menghindar. Maka dia tidak berdosa. Tidak mendatangkan murka Allah. Ini yang kedua. Membahayakan orang tua. Atau yang ketiga, hal ini membahayakan si anak. Tidak membahayakan orang tua, tapi membahayakan anak. Maka ketika seorang anak tidak melakukannya dan mengikutinya, maka dia tidak durhaka. Maka dia tidak durhaka. Tiga ini saja. Tiga ini saja. Selain itu, maka harus kita mencari ridho orang tua kita. Ingat, ketika tiga ini tidak boleh kita taat. Allah katakan, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi apakah kita durhaka kepadanya? Tidak, cuman tidak ditaati saja. Makanya setelahnya Allah katakan, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap bersama keduanya dengan yang ma'ruf. Ya kan? Walaupun dia jahat, kita tetap bersamanya. Tidak boleh kita meninggalkannya, tidak boleh. Walaupun dia jahat. Kita tetap bersabar kepadanya, dengannya. Ya dengannya. Paham kan? Ya karena mentaati maksiat yang dia suruh tidak boleh. Tapi secara manusia dia punya jasa yang benar besar kepada kita. Nanti akan disebutkan setelahnya. Insya Allah akan diisyaratkan pada hadis setelahnya. Di hadis berikutnya, hadis ketiga. Kata beliau an Bahz ibn Hakim. An abihi an jaddih. Dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, kultu ya Rasulullah. Saya berkata, kul wahai Rasulullah. Man abar. Siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Itu pertanyaannya. Kalau Abdullah ibn Mas'ud bertanya, amalan apa yang paling dicintai? Kalau ini enggak. Dia memang langsung bertanya, siapa orang yang saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Ibumu. Ini langsung jawaban pertama. Qala qultu tsumma man? Kemudian saya bertanya lagi, kemudian siapa? Setelah ibu. Qala ummuk. Nabi bilang, ibumu lagi. 2 kali. Qala qultu tsumma man? Kemudian saya berkata, kemudian siapa? Ketiga kalinya. Qala ummuk. Kata Nabi, ibumu. Ibumu. 3 kali. Qala tsumma man? Kemudian siapa? Tsumma abak. Kemudian setelah itu bapakmu. Jadi 3 kali, 3:1. Antara ibu dengan bapak. Kemudian bapak. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang dekat. Kemudian yang dekat. Ibu, bapak. Kemudian dekat dengan kita. Misalnya kalau kita sudah punya istri. Istri. Kalau istri sudah punya suami. Suami. Yang dekat. Kemudian yang dekat lagi berikutnya. Ini Masya Allah. Hadits ini adalah targhibun fi birril Memberikan semangat kepada kita
untuk berbuat baik kepada ibu. Berbahagia orang yang masih hidup ibunya. Karena dia 3 kali haknya dibandingkan dengan bapak. Disebutkan oleh para ulama, kenapa ibu berlipat kebaikannya dan anak harus 3 kali lipat kebaikannya terhadap ibu dibandingkan dengan bapaknya. Karena ada 3 perkara yang dilalui oleh ibu tidak didapatkan oleh bapak. Tidak didapatkan oleh bapak. Bapak hanya 1 kali berbuat baik kepada anak. Yaitu setelah dia lahir, dia berikan nafkah. Dia berikan apa? Nafkah. Setelah lahir. Itu kan sekali. Sampai besar. Hanya 1 saja. Tapi ibu ada 3 hal yang tidak pernah kalau nafkah kan ibu juga bisa. Nafkah ibu juga kasih. Sama. Tapi ada 3 perkara yang tidak pernah dijumpai dan dihadapi oleh bapak. Tapi ada dan dihadapi oleh ibu. Apa itu yang pertama? Alhamdulillah. Ibu yang mengandung kita. Ibu yang mengandung kita. Bapak tidak. Bayangkan kehamilan normal 9 bulan. Ibu membawa kita. Tidak pernah dia lepas. Tidak pernah. Berat, ringannya kita di dalam. Bayangkan kalau kita kenyang sekali. Coba antum saat kenyang sekali. Apa yang bisa antum lakukan? Kan paling sisa duduk bersandar. Nah, sisa tidur, tidak mampu bergerak. Kalau kenyang sekali. Iya, itu nasi yang lembek. Coba bayangkan bagaimana ibu kita. Ada kita di dalam. Kadang kita beratnya sampai 2 kilo lebih. Otomatis nasi yang kita makan. Tidak mungkin 2 kilo lebih. Tidak ada orang makan 2 kilo. Iya kan begitu. Tapi ini ibu membawa kita. Dan dia bawa di mana-mana. Tidak pernah dia turunkan. Itu kebaikan yang besar. Yang harus kita balas. Al-amr tsani yang kedua. Al-wad'u. Melahirkan. Bagaimana itu beratnya dia melahirkan kita. Iya. Antum bisa bayangkan. Bagaimana kalau air besarnya antum keras. Nah. Itu kecil. Sebesar. Antum kalau buang air besar paling besar siapa yang punya air besar yang paling besar. Dan lagi keras-kerasnya. Bagaimana bulatannya? Bisa 2 tangan begini. Hah? Kan tidak ada begitu. Nah ini kita keluar kepala kita besar. Yang duluan keluar kan kepala. Dan keras, tidak lembek. Bayangkan. Yang kecil saja kalau keras bagaimana susahnya kita di kamar mandi. Dan ini keras panjang. Bayangkan kalau panjang air besar tanda putus begitu. Iya kan? Bagaimana besarnya itu. Dan besarnya kerasnya perjuangan ibu. Untuk mengeluarkannya. Iya kan? Banyak yang robek. Banyak yang pecah. Nah, itu tidak didapati oleh bapak. Makanya ketika ditanya lagi. Ibumu. Karena 2 kali. Yang ketiga. Ar-rodo'ah. Menyusui. Iya. Menyusui. Bagaimana itu bayangkan perjuangannya ibu. Ketika menyusui kita. Kita tidak ada pikiran. Ibu kita sedang tidur, sedang apa. Pokoknya kita bangun, kita maunya ibu kita menyusui kita. Iya kan? Itu tidak didapati oleh bapak. Oleh karena itu, hak ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan hak bapak kita. Kita berbuat baik kepada ibu kita, itu 3 kali lipat dibandingkan dengan bapak kita. Karena perjuangannya lebih berat daripada bapak. Lebih berat daripada bapak. Ini Masya Allah. Ini menunjukkan pentingnya ya berakhlak
dan berbuat baik kepada ibu. Pentingnya berakhlak dan berbuat baik kepada ibu kita. Kemudian hadis keempat mirip dengan hadis tadi, hadis Bahz bin Hakim. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ta'muruni qala birra ummak qala thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada rabi'a faqala birra abak. Mirip sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, apa yang kamu perintahkan kepada saya? Jadi dia bertanya, kalau tadi kan di hadits Bahz bin Hakim, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Kalau ini, apa perintahmu kepada saya? Dia tahu apa perintah dari Nabi. Apa kata Nabi kepadanya? Birra ummak, berbuat baiklah kepada ibumu. Kemudian diulang lagi, apa perintahmu kepada saya? Kata Nabi, berbuat baiklah kepada ibumu. Dia ulang lagi ketiga kali, apa perintahmu kepada saya? Kata Nabi, birra ummak, berbuat baik kepada ibumu. Ini harus antum pahami, 3 kali. Sebagian kita kerjaannya hanya menyusahkan ibu, bukan berbuat baik kepadanya, menyusahkan. Sebagian kita membuat ibu kita menderita, kesusahan, bersedih. Gara-gara kita. Bukan berbuat baik kepadanya. Kadang sebagian kita seperti itu. Ibu menyuruh kita sesuatu itu untuk kebaikan kita. Tapi kita kadang melawan, malas. Tidak berbuat baik kepadanya. Ini masalah. Padahal ini lihat. Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa perintahmu? Nabi bilang, berbuat baik pada ibu. Diulang lagi. Apa perintahmu? Berbuat baik pada ibumu. Sampai 3 kali. Keempat kali dia berkata, apa perintahmu? Baru Nabi katakan, birro abak. Berbuat baiklah kepada bapakmu. Jadi bapak keempat kali. Sama. Besarnya haknya ibu. Ya. Besarnya haknya ibu. Kepada kita. Kemudian hadits ke-5. Kata beliau an Atha ibn Yasar. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala annahu atahu rajulun faqal. Inni khatabtum ra'atan antankihani wa khatabaha fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu fagirtu. Alaiha faqataltuha fahali min taubah. Qala ummuka hayyah. Qala la. Qala tub ilallah. Wa taqarrab ilaihi mastata'. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbasin lima sa'altahu an hayati ummih. Faqala inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi min birril walidah. Masya Allah. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadits yang kita baca hadis keempat itu juga hadits riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari di Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini hadits bukan hadits Nabi tapi asar dari Abdullah ibn Abbas. Atau Ibn Yasar, muridnya Ibn Abbas. Ini Atha selalu bersama Ibn Abbas, gurunya. Bahkan bukan hanya di majelis, tapi juga di jalan-jalan. Pernah dia di suatu jalan,
Ibnu Abbas berkata kepadanya, kamu mau saya tunjuki wanita dari penduduk surga? Di jalan dia lihat perempuan hitam dan perempuan hitam. Jelek. Tapi Ibnu Abbas bilang kepada muridnya Atau juga dia mantan dari budak. Orang Atau ini jelek juga. Iya, jelek juga mukanya. Tapi dia mulia karena ilmu. Jadi dia bertanya, Ibnu Abbas bilang kepada dia, maukah kamu saya tunjukkan kepada seorang perempuan dari penduduk surga? Dia bilang, iya, ini perempuan, dia bilang. Ini perempuan. Dia bilang, dia tunjuk itu perempuan. Karena pernah kejadian, perempuan itu dia datang kepada Rasulullah. Kan Ibnu Abbas bilang, hadil mar'as sauda. Ini perempuan hitam ini. Ini perempuan hitam ini. Dia penduduk surga. Dan Ibnu Abbas ceritakan kepadanya. Ini orang pernah datang kepada Rasulullah. Dia mengeluhkan penyakitnya. Dia bilang, ya Rasulullah ini usra. Saya ini punya penyakit ayan. Dia kadang tidak sadarkan diri. Iya. Tidak tahu apa yang dia lakukan setelahnya. Kadang tersingkap auratnya. Dia bilang kepada Rasulullah, fada'ullah li. Doakan saya kepada Allah. Tapi Rasulullah bilang kepadanya, kalau kamu mau, saya akan doakan. Dan tapi kalau kamu juga mau, kamu bersabar saja. Dan untukmu surga. Untukmu surga. Jadi kamu pilih sembuh dari penyakitmu atau sabar tapi surga. Dia bilang, ini asbil. Saya akan bersabar saja. Itu perempuan. Saya bersabar saja. Jadi dia pilih surga. Jadi dia pilih surga. Maka Rasulullah tidak mendoakan kesembuhan untuknya. Karena dia memilih untuk bersabar dan baginya surga. Ini Atau. Nah, sekarang dia lagi bersama Ibnu Abbas. Gurunya. Dia bercerita. Datang seorang lelaki kepadanya. Dia berkata, dia bercerita itu seorang lelaki itu. Saya melamar seorang perempuan. Saya melamar seorang perempuan. Tapi dia tidak mau menikah dengan saya. Artinya dia menolak. Dia tidak mau menikah dengan saya. Terus dia dilamar oleh selain saya. Dilamar oleh selain saya orang lain. Terus dia terima. Dia mau menikah dengannya. Maka fagirtu, saya pun cemburu terhadap perempuan itu. Kenapa saya lamar tidak terima, orang lain lamar dia terima. Saya pun cemburu. Fakotal tuha. Saya pun membunuh perempuan itu. Ya supaya sama-sama rugi. Ya kan? Kenapa saya tidak diterima? Si laki-laki saya diterima. Akhirnya dia bunuh perempuan itu. Dia bunuh perempuan tadi. Setelah dia cerita dia bilang fahalli min taubah. Apakah masih terbuka pintu tobat untukku? Karena saya membunuh perempuan karena cemburu. Saya tidak diterima. Ini dibilang ya cinta ditolak bukan dukun bertindak. Tapi pedangnya bertindak. Paham kan? Iya. Dia bunuh, dia bilang, tapi dia bertanya kepada Ibnu Abbas. Apakah masih ada tobat untukku? Apa kata Ibnu Abbas? Dia tidak langsung bilang, ada. Tidak. Dia bilang, ummu kahayah? Itu pertanyaannya. Ibumu masih hidup?
ibumu masih hidup? Qal, kata laki-laki itulah, kebetulan ibunya sudah meninggal. Dia bilang, tidak, sudah tidak hidup. Sudah meninggal ibunya. Maka kata Ibn Abbas setelah itu, tub ilallah. Bertobat kepada Allah. Jadi tanya dulu, ibumu hidup? Setelah bilang tidak, baru dia bilang, bertobat kamu kepada Allah. Wa taqarrab ilahi mastata'ta. Lakukan penghambaan, kedekatan kepada Allah semampu kamu. Ya, maka selesai masalah. Karena penasaran, ya, di lain waktu, kata Atha ibn Yasar, fadahabtu, saya pergi fasa'altu Ibn Abbas. Saya pergi, saya tanya kepada Ibn Abbas, lima sa'alta an hayati ummi. Apa alasanmu? Kenapa kamu tidak bilang tobat saja? Antum bertanya tentang ibumu masih hidup. Apa kata Ibn Abbas? Faqala, jawaban Ibn Abbas, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi min birril walidah. Sungguh kata beliau, saya tidak mengetahui ada satu amalan yang akan mendekatkan seorang kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu. Daripada berbuat baik kepada ibu. Ini amalan. Bahkan Ibnu Abbas bilang, adalah saya tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu. Masya Allah. Ini asar yang sangat besar, yang sangat agung. Menunjukkan ya, besarnya hak ibu. Pentingnya kita berbuat baik kepadanya. Karena ternyata dia bisa menghapus dosa. Ini orang membunuh orang lain. Ini orang membunuh orang lain. Dia berbuat baik kepada orang tua bisa digugurkan dosa itu. Ini Masya Allah. Ya, ini besarnya ya hak ya, dan besarnya juga kewajiban kita untuk berbuat baik kepada ya orang tua kita, secara khusus ibu yang telah ya mengandung kita dan melahirkan kita, serta setelah itu dia yang telah ya menyusui kita. Apalagi kalau ditambah ternyata setelahnya yang memberikan belanja kepada kita adalah ibu kita. Bapak kita sudah tidak ada. Kan kadang ada di antara kita, ibu masih ada, bapak sudah tidak ada. Ada juga di antara kita, ya, bapak masih ada tapi ibu sudah tidak ada. Maka yang berbahagia adalah yang masih hidup ibunya. Yang berbahagia adalah yang masih hidup ibunya. Karena dia adalah kelipatannya 3 kali dibandingkan dengan bapak kita. Dibandingkan dengan bapak kita. Kemudian hadits yang ke-6. Kata beliau, wa bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihima muhsina illa fataha lahu Allahu babain yakni minal jannah wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu kila wa in dhalamahu qala wa in dhalamahu rawahul Bukhari fil adabil mufrad wa Ibnul Jauzi fil birri wassilah wa balahul Bukhari rahimallahu biqaulihi babu birru walidayhi wa in dhalama. Masya Allah. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tidak ada seorang muslim pun yang dia memiliki kedua orang tua yang muslim juga. Di masa waktu subuh dia berbuat baik kepadanya. Kecuali pasti Allah akan membukakan
untuknya 2 pintu yaitu dari surga. Masuk waktu subuh dia memulai kegiatannya berbuat baik kepada orang tua. Maka akan dibukakan kedua orang tuanya. Maka akan dibukakan untungnya 2 pintu surga. Kalau masih sisa 1, maka akan dibukakan 1 pintu surga. Dan jika dia membuat salah satu dari keduanya tidak ridho, maka Allah tidak akan ridho kepadanya. Allah tidak akan ridho kepadanya sampai orang tuanya ridho. Dikatakan kepada beliau, walaupun orang tuanya menzoliminya. Walaupun orang tuanya menzoliminya. Ini yang perlu dipahami. Ini sisi lain dari riwayat ini. Walaupun orang tuanya berbuat jahat kepadanya. Karena kadang sebagian kita, kalau orang tua memukul, kadang langsung pergi lari. Orang tua memarahi, langsung pergi lari. Iya. Di sini pertanyaannya, walaupun orang keduanya mendoliminya, kata Ibn Abbas, walaupun keduanya mendolimi anak itu, tapi dia tetap berbuat baik kepadanya. Inilah dibilang di ayat tadi. Kalau dia menyuruhmu kepada maksiat, jangan taati, tapi tetap bersamanya. Tetap bersamanya. Jadi Ibn Abbas bilang, walaupun mendolimi, kita tetap berbuat baik kepadanya. Iya, tetap berbuat baik kepadanya. Ini sama juga. Pentingnya tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun dia jahat. Walaupun dia jahat. Iya, dia mengomeli kita, dia memarahi kita. Walaupun. Dan saya pernah dapat faedah, ternyata tanda seorang itu suka dan cinta kepada kita, dia peduli kepada kita kalau dia sering memarahi kita. Makanya orang paling sering memarahi kita siapa? Orang tua kita. Karena dia adalah orang yang paling peduli dengan kita dibandingkan dengan manusia yang lain. Paham kan? Makanya kalau orang tua memarahi kita, berarti menunjukkan dia sangat peduli kepada kita. Jangan menganggap dia jahat. Paham kan? Makanya walaupun dia dolimi, ini harus kita pahami. Ini adab namanya. Ini pelajaran adab namanya. Kita tidak dapat di fikih, di tauhid. Tidak. Ini di adab. Ini harus kita pahami. Karena kalau kita rajin beribadah bagus. Tapi kalau kita tidak bagus pada orang tua, kan percuma ibadahnya. Percuma ibadahnya. Bagus rajin ibadah, tapi juga harus bagus kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Ini Masya Allah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnul Jauzi di kitab Al-Bir Wassilah. Dan diberikan judul bab oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad, bab birru walidayhi wa in dzalama, bab wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya zalim. Walaupun keduanya zalim. Apalagi kalau keduanya baik. Ya kan? Orang tua kita tidak pernah mendolimi kita. Dia baik. Apa yang kita mau dia kasih. Apa yang kita inginkan dia kasih. Walaupun kadang dia tahan itu pun karena maslahat kita. Kan begitu? Apakah bagus kita durhaka kepadanya? Kan enggak. Dia rela, ya kan, mengorbankan ya waktunya untuk kita, hartanya untuk kita. Bahkan kadang dia jauh kalau kita minta datang, dia datang kepada kita. Iya kan? Iya kan? Ini kebaikan. Masa kita hadapi orang tua kita dengan hal yang tidak baik, itu kan tidak bagus. Maka ini yang harus dipahami di hadis yang ke-6. Hadis ke-7 dan ini terakhir. Hadis ke-7 dan ini adalah hadis terakhir di bab yang pertama ini tentang birrul walidain. Nanti di pertemuan besok insya Allah masih bersambung lagi di bab ketiga. Masih tentang birrul walidain. Ya, karena beliau bagi dua. Kita baca hadis terakhir. Kata beliau, Antoisalah Ibnu Mayyas. Dari Toisalah Ibnu Mayyas. Dia berkata, kuntu ma'an najadat. Saya pernah duduk bersama
Najadat ini kelompok terdahulu dari kelompok nama kelompok Khawarij. Ini Najadat ini nama kelompok terdahulu dari kelompok Khawarij. Najadat. Dia pengikutnya Najadah ibn Amir. Ya, seorang pentolan Khawarij di waktu itu. Dan karena ciri-ciri kelompok sesat, dia itu ciri-cirinya dia bersandar kepada pemikiran atau bersandar kepada pendiri. Itu ciri-ciri kelompok sesat. Jadi jangan, walaupun kita tidak lihat pemikirannya apa atau penyandarannya. Kalau dia sandarkan dirinya kepada orang, sesat. Ini Najadat. Dia bersandar kepada Najadah ibn Amir. Oh, kelompok sesat, Khawarij. Ya kan? Misalnya ada orang bersandar di kelompok misalnya ya Jahmiyah. Sandarkan kepada Jahm ibn Safwan, kelompok sesat. Ya. Demikian seterusnya. Demikian pula kalau bersandar kepada pemikiran. Pemikiran seperti Khawarij itu pemikiran. Kan dia pemberontak. Dia pemberontak. Mu'attilah pemikiran. Musyabbiha pemikiran. Kalau bersandar kepada pemikiran sesat. Ciri-ciri yang tidak sesat adalah yang bersandar kepada penamaan yang syar'i. Penamaan yang syar'i. Misalnya dibilang ahlus sunnah. Nah itu karena Nabi ada dalilnya. Nabi mengatakan. Nabi yang mengatakan. Atau nama-nama lain yang memang ada dalil yang syar'i. Ada dalil yang syar'i. Di sini dia bilang saya bersama Najadat. Para pengikutnya Najadah ibn Amir. Fa'asabtu dunuban. Saya pun melakukan dosa. Namanya orang Khawarij, pelaku dosa itu besar menurut mereka. Karena pelaku dosa besar menurut Khawarij kafir. Menurut Khawarij kafir. Maka ini orang, yaitu Toisalah ibn Mayyas, beliau jatuh dalam dosa. Ya, la aroha illa minal kabair. Karena waktu itu lagi bersama orang Khawarij. Saya tidak memandang dosa itu kecuali ini dosa besar ini. Ini dosa besar. Fadzakartu dzalika libn Umar. Saya pun menyebutkan hal tersebut bercerita kepada Abdullah ibn Umar. Ya, qal. Ibnu Umar berkata, "Mahi, apa itu dosa yang kamu lakukan? Yang ketika kamu bersama Khawarij itu anggap besar." Dia ceritakan kada dia bilang, "Qala laisat hadi minal kabair." Ibnu Umar bilang ini bukan dosa besar. Ini bukan dosa besar. Ya tis'un, dosa besar itu ada 7. Al-isyraku billah, syirik pada Allah. Wa qatlun nasamah, membunuh jiwa tanpa hak. Wal firar minaz zahab, lari dari medan perang. Wa qatful muhsanah, menuduh orang baik-baik berzina. Ya, wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid. Ya. Berpaling, melakukan kejahatan di masjid. Walladhi yastakhir, dan orang yang membangga-banggakan dirinya, mengejek orang lain. Wa bukaul walidain minal uquq, dan menangisnya kedua orang tua itu termasuk durhaka. Nanti ada babnya sendiri, durhaka. Membuat orang tua menangis. Ternyata termasuk durhaka. Ini bukan berbuat baik kepadanya. Qala li Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkata, "Atafrukun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apa kamu ingin keluar dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Qultu i wallah. Dia bilang, "Iya demi Allah. Saya mau bebas dari neraka, mau masuk surga." Dia bilang, "Demi Allah." Ini seorang tabi'in. Dia punya masalah bergaul bersama orang salah.
Bergaul bersama orang Khawarij. Sehingga kadang dosa kecil dianggap itu besar. Karena dosa bagi mereka itu semuanya bahaya sekali. Membatalkan Islam. Orang Khawarij. Iya. Sekarang dia bergaul sama orang baik. Bertemu dengan orang baik. Sahabat Ibn Abbas, Ibn Umar. Ibn Umar berkata kepadanya, kamu mau masuk surga? Dia bilang, iya demi Allah. Maka Ibn Umar bilang, ahayyun waliduk? Apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Dia bilang, saya masih hidup ibu. Jadi bapaknya sudah tidak ada. Tapi ibunya masih hidup. Saya punya ibu. Maka Ibnu Umar bilang, fawallahi lau alantalahal kalam wa at'amtahat to'am latadakulal jannah majtanabtal kabair. Masya Allah. Kata Ibnu Umar kepadanya, demi Allah, kalau kamu melembutkan ucapan kepadanya, kalau kamu melembutkan ucapan kepadanya, dia bilang tidak bilang tidak berkata kasar. Kamu lembutkan ucapan kepadanya. Dan lembut sesuai dengan kebiasaan. Dan kadang beda antara ucapan lembut di Jawa sama ucapan lembut di Ambon dan Papua. Iya. Karena kadang di Papua, kalau dia ucapan lembut itu jadi kasar. Tapi kalau dia bilang dengan keras, itu lembut. Betul nggak itu Afgan? Jadi bahaya itu kalau orang Papua. Kalau dia bilang lembut, bahaya. Dia bilang, hati-hati kok. Kalau dia bilang sama antum, hati-hati kakak, lembut. Oh itu masalah. Dia bilang, hati-hati kakak. Oh baik itu. Betul nggak Afgan? Itu maksud saya, ini ucapan lembut di sini maksudnya tergantung urf. Kebiasaan satu daerah. Antum paham ini? Jangan sampai antum pergi nanti dengar orang Papua, dia telepon mamanya. Mama, langsung bilang, ini durhaka ini, durhaka. Jangan, berbeda. Paham ini saudara? Berbeda. Itu sudah lembut di mereka itu. Sudah lembut kalau dia teriak. Kalau dia lembut malah enggak bagus kalau mereka. Tapi makanya ini sekarang. Ini kembali ke urf. Tapi Ibnu Umar bilang, demi Allah. Kalau kamu lembutkan ucapanmu kepadanya. Dan lembut kembali ke urf. Kembali ke daerah masing-masing kebiasaannya. Kalau kamu lembutkan ucapan kepadanya. Wa at'amta to'am, kamu kasih makan dia. Maksudnya kamu kasih nafkah. Iya, kamu kirimkan uang kalau punya. Antum punya penghasilan. Antum biayai orang tuanya antum. Iya. Terus apa kata Ibnu Umar? La tadkhulannal jannah. Maka sungguh kamu akan masuk ke dalam surga. Majtanabtal kabair. Selama kamu meninggalkan yang namanya dosa besar. Masya Allah. Kamu masuk surga hanya dengan melembutkan ucapan. Di orang tua. Ini rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sama hadis ini juga menunjukkan besarnya itu haknya orang tua kepada kita. Bahkan sampai dalam berucap kita harus berakhlak kepadanya dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Alhamdulillah kita cukupkan dan kita bisa habiskan 7 hadis lewat waktu sedikit. InsyaAllah untuk kalau ada pertanyaan kita akhirkan besok. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.